Baik, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi ya seputar pemrograman website, yaitu saat ini kita akan membahas seputar PHP. Jadi, ketika beberapa pertemuan kemarin kita sudah membahas HTML, CSS, JavaScript. Nah, ini semuanya adalah di sisi klien seperti itu. Kemudian pada pertemuan kemarin kita belajar database ya, kita belajar database ini sudah masuk di server. Sekarang kita membahas komponen lain yang ada di server, yaitu PHP, atau ini nanti kita gunakan sebagai template. Kalau teman-teman masih ingat ya, pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa yang berkaitan dengan di server ya template dan database seperti itu. Nah, untuk template kita menggunakannya PHP. Ada berbagai macam bahasa lain yang bisa digunakan di server, cuman di sini kita akan coba dulu PHP seperti itu. Ini yang ada di sisi server. Nah, kita akan bahas sedikit ya, supaya kita bahas sedikit seputar PHP seperti itu. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah pengertian dari PHP seperti itu. Jadi PHP ini adalah singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Jadi P dari PHP itu ya PHP itu sendiri seperti itu. Jadi memang rekursif ya, itu penamaannya. Nah, kita lanjut saja. Itu merupakan sebuah bahasa scripting open source ya. Jadi ini adalah open source ya, bisa diubah seperti itu, bisa digunakan secara gratis seperti itu. Digunakan untuk web development. Jadi tujuan dari PHP ini ya untuk web development seperti itu, yang dapat tertanam pada HTML. Jadi kita sisipkan PHP ini di dalam HTML seperti itu ya. Tujuan utama bahasa ini adalah memungkinkan perancang web menulis halaman web dengan dinamik dan cepat. Jadi kemarin kita sudah sempat singgung sedikit, yaitu ada web statis, ada yang dinamis. Kalau statis itu kemarin yang dibuat satu persatu ya di akhir bednya HTML. Nah, kemudian yang dinamis di pertemuan 2 atau di pertemuan awal kita sudah bahas kalau yang dinamis ini di mana kita menggunakan template dan database. Nah, yang database kita sudah belajar ya MySQL pertemuan kemarin. Nah, sekarang kita menggunakannya template seperti itu. Templatenya kita gunakan bahasa PHP untuk membuat template ini. Nah, itu tujuannya. Jadi nanti kita bisa membuat yang dinamis seperti itu. Jadi nggak buat satu file satu persatu, tapi kita cukup buat template-nya, datanya kita ambil dari database. Nanti seperti apa, nanti kita lihat seperti itu. Dapat digunakan dengan cara ya, PHP ini implementasinya ada dua cara. Ada server side, yaitu di server. Nah, ini tujuannya nih ya, template yang mengenerate HTML yang diperlukan. Ini menggunakan PHP parser dan web server. Jadi komponennya ada PHP-nya gitu, dan ada web servernya. Nanti ini untuk mengirimkan file dokumen. Nah, seperti itu. PHP juga digunakan untuk buat konten dinamis melalui koneksi database. Nah, jadi untuk dinamisnya ini ya datanya diambil dari database seperti itu. Jadi nggak dari kita tulis satu persatu di HTML-nya, nggak seperti itu. Nah, cara kedua ya ada dasar menggunakan command line scripting. Jadi command line scripting ini menggunakan ya ini command line. Contohnya ya CMD seperti itu misal teman-temannya. Command kalau di Windows atau terminal misal di Mac atau di Ubuntu atau di Linux base seperti itu. Ini digunakannya ya administrasi sistem ya, seperti backup, logging, terus cron job seperti itu. Yang bekerjanya di balik layar seperti itu, bukan yang uh, di langsung dengan web, berkaitan dengan web server seperti itu ya, yang ada client server. Nah, ini kan kalau yang kemarin ya kita sudah bahas seperti ini. Lah ini untuk yang di server side scripting ya ini. Nah, kalau yang command line ini yang tidak seperti ini, jadi tanpa di request oleh browser, ini bisa berjalan sendiri di sisi servernya seperti itu. Nah, kita lanjut ya, mungkin nanti kita bisa belajar lebih jauh untuk di command line-nya. Cuman kita akan fokus di PHP sebagai server side scripting seperti itu. Nah, ini sedikit kita singgung lagi seputar web server seperti itu. Web server ini kita bisa bicara web server sebagai hardware maupun sebagai software seperti itu. Nah, kalau sebagai hardware, web server ini adalah komputer atau hardware yang menyimpan softwarenya, software web server dan komponen-komponen website seperti itu, seperti HTML, gambar, CSS, JavaScript. Jadi kalau hardware ya komputernya seperti itu. Nah, nanti si web server ini terhubung ke internet untuk melayani permintaan data dari klien seperti itu, yang kita tahu lah, yang sudah sering kita gambarkan seperti ini. Ini server, ini klien, ini hardware-nya seperti itu.
Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai software. Ini adalah di dalamnya itu untuk mengontrol akses user terhadap file yang di hosting. Jadi misal nanti kita akan lihat ya. Jadi misal kita buat file apa, nanti user ini bisa mengakses file yang kita buat seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini beberapa contohnya, beberapa contoh dari software dari web server adalah Apache, Nginx, dan OpenBSD server seperti itu. Untuk yang akan kita gunakan nanti adalah Apache ya, Apache seperti itu. Nah, tapi kalau di teman-teman di dunia kerja biasanya orang menggunakannya Nginx seperti itu untuk konfigurasinya seperti itu. Cuma di sini kita akan menggunakan Apache. Sebelum kita lanjut, untuk fitur dari Apache ini sudah ada di exam. Mana exam? Nah, ini exam. Nah, ini saya out dulu ya. Show. Ini ya. Jadi nanti teman-teman install Apache bisa di sini. Apache download ini gratis. Nah, saya kira harusnya sudah ya, karena di materi database kemarin juga menggunakan ini seperti itu. Nanti kita tinggal nyalakan saja Apache dan MySQL-nya seperti itu. Ketika dua ini sudah dinyalakan, ya sudah, ini web servernya sudah nyala seperti itu. Nanti kita bisa masukkan perintah-perintah PHP dan bisa berjalan di web seperti itu. Kalau kita tidak nyalakan ini, nanti tidak bisa berjalan seperti itu. Nah, itu saja, dinyalakan dua ini ya. Kita lanjut. Ya, kita gunakan Apache karena lebih praktis gitu dengan exam. Nah, ini kita bisa mengontrolnya ya, lebih mudah, praktis, sudah include seperti itu. Kalau kita mau menggunakan Nginx, nanti kita harus konfigurasi sendiri seperti itu ya, itu kan butuh waktu ya. Ini karena kita fokusnya belajar PHP, kita pakai exam saja seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Cara PHP ya, ini di 95 ya oleh Rasmus Lertoft ya. Nah, ini sebenarnya bisa dibaca ya, tapi beberapa poin-poinnya ya. Pada awalnya ini PHP bukan scripting language ya, menggunakan kerangka kerja ya, framework yang intinya ya menggunakannya bahasa C seperti itu. Jadi nanti untuk sintaknya PHP akan serupa dengan C seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah bingung. Nah, itu. Nah, PHP akan misalkan tag HTML dan fungsi dari bahasa C. Nah, jadi PHP ini intinya ya untuk memisahkan saja mana yang HTML, maka akan digenerate di halaman, dan mana yang bahasa C. Nah, yang bahasa C akan dijalankan logiknya seperti itu. Nah, namun di tahun 96 ya, versi 2 ini PHP dikembangkan menjadi bahasa sendiri seperti itu, bukan merupakan tambahan untuk tools yang bahasa C di web, tapi merupakan bahasa sendiri yang nanti tertanam di HTML seperti itu. Nah, kemudian di tahun 97, ini ini ya ada memiliki masalah kestabilan ya, karena dari versi 1 dan versi 2 ini yang buat hanya satu orang, yaitu Rasmus Lertoft yang mengembangkan. Nah, sedangkan di 97 sudah mulai populer, namun ada masalah di kestabilan seperti itu. Nah, ini dibantu dengan dua orang, yaitu Zeev Suraski dan Andy Kuchman seperti itu, untuk menulis ulang kodenya seperti itu. Betul ya. Nah, di akhirnya di versi 3 ini di tahun 98 ini dikembangkan dengan versi yang baru, jadi kodenya sudah dirombak, sudah baru. Nah, ini sudah lebih siap digunakan untuk banyak user. Nah, setelah itu ya perkembangannya 4, 5, 6, 7 seperti itu, sampai sekarang 8 ya, sampai sekarang 8 seperti itu. Nah, itu awal secara PHP seperti itu. Kita bisa lanjut saja. Nah, ini sintak dasar ya, saya kira sintak dasar masih serupa dengan yang pernah kita pelajari di JavaScript ya. Ya, intinya ada variabel, ada percabangan, ada looping, nah, kemudian ada array seperti itu, dan ada beberapa tambahan yang hanya ada di PHP yang nanti kita pelajari. Nah, ini kita masuk dulu sintak dasar ya. Cara penulisan kode PHP ini dengan ini tanda tanya PHP. Nah, kemudian kodenya di tengah-tengah, agak mirip ya dengan script. Nah, script ini agak mirip ya, serupa, cuman ini berbeda kalau punya PHP dengan ini. Ini contohnya kalau kita print test ya, ini bisa kita echo itu untuk print ya, print echo atau echo ya, print. Nah, atau ya sama saja, dan PHP juga punya perintah print, cuman kebiasaannya bisa print, bisa echo, bisa yang lain kayak gitu. Nanti bisa dipelajari, cuman di sini kita coba salah satu dulu, yaitu echo seperti itu, test. Nah, ini kita akan print test pada halaman, atau mungkin ini variasi lainnya, yaitu dengan tanda ini ya,
kurang dari tanda tanya, diikuti dengan sama dengan, ditutup. Nah, ini ada tes di sini. Jangan lupa ada titik koma ya. Ini kalau PHP titik koma ini sangat berpengaruh karena bisa error kalau tidak dikasih. Ini bisa kita langsung saja coba ya. Ini untuk mencobanya kita berbeda ya. Kalau kemarin kita tinggal buat file saja. Nah, kalau untuk PHP, nah ini kita harus buka. Nah, ini ke sini. Misalnya teman-teman install dulu. Nah, ini install. Nah, ini misal saya install di XAMPP ya. XAMPP-nya diinstal di mana? Saya install di teman-teman mungkin bisa install di C atau di mana. Ini saya misal buka di XAMPP. Teman-teman kemudian ke htdoc. Agak kecil, tapi ini saya kira bisa dilihat ya teman-teman, bisa ke htdoc. Nah, di dalam htdoc ini baru dimana teman-teman mau hosting istilahnya seperti itu. Nah, ini kita buat saja projectnya ya, kita buat per project ini, kita buat pertemuan 6 rekaman seperti itu ya, karena ini rekaman. Nah, ini kita bisa buka ini di Visual Studio Code. Sini dibuka saja ini ya, rekaman sama saja membukanya. Kita tinggal buka saja via ini, open folder, htdoc, ini ya rekaman ya. Kita lanjutkan select folder. Oke, sudah ya, ini sudah. Kita lanjutkan saja. Nah, caranya adalah dengan cara teman-teman buka new file di sini. Teman-teman langsung saja misalnya tes.php seperti itu di akhirnya langsung di sini tes.php itu tadi plugin yang lain. Nah, ini kita buka tes.php. Ini teman-teman bisa saja ini kita yang simple dulu ya, kita simple saja, kita PHP. Nah, kemudian kita tutup seperti ini, kecok. Nah, ini kita tes. Nah, ini kita save. Nah, gimana cara bukanya? Nah, ini kalau teman-teman bukanya dengan cara biasa ya, misalnya ini taruh di browser. Ini sini misal ini kan tidak tergenerate ya, itu nggak bisa seperti ini. Caranya adalah dengan teman-teman buka localhost. Nah, kemudian nama folder tadi ini karena pertemuan kemarin ya, regular. Nah, ini kita aman dan test.php. Nah, ini sudah muncul seperti ini, test.php, atau yang tadi dengan menggunakan ini ya, lebih singkat ya. Nah, kita sama saja bisa. Nah, atau ini bisa disisipkan HTML. Misal teman-teman punya HTML yang very simple saja, ini teman-teman bisa masukkan di dalamnya HTML. Nah, ini ya, lihat titelnya yang tadinya ini dokumen jadi dokumen ya, ini sudah bisa disisipkan di dalam file HTML seperti itu. Nah, itu untuk yang ini. Kita balik ke versi simpelnya saja. Nah, ini karena kita coba-coba dulu ya. Nah, ya, saya kira mudah ya untuk sintak dasarnya seperti itu. Kalau teman-teman mau mengkodekan, tadi sudah terlihat juga bagaimana ketika menyisipkannya seperti itu. Kita lanjut. Ini sudah merekam kan ya? Ya, sudah merekam. Lanjut saja. Nah, untuk penulisan komentar, komentar ini yang nanti tidak akan tampil. Nah, ini kita bisa pakai teks slash 2 kali atau slash bintang seperti itu. Kita bisa lihat saja. Mungkin kita kembalikan dulu ini. Nah, ketika misalnya ini tulisan misal saya tambahkan di sini, nah, ini komentar seperti itu. Tulisan ini komentar tidak akan muncul di maaf, mana ini komentar mungkin kurang gede ya. Nah, ini lihat ya. Nah, ini kita lihat. Nah, tulisan ini komentar tidak akan muncul di webnya. Kita buka refresh, tidak muncul ya. Kalau ekornya yang kita komentar, ini tidak akan muncul apa-apa. Nah, sudah hilang ya. Nah, itu seperti itu. Cuman ini juga bisa cara lain, yaitu dengan yang tadi bintang. Nah, ini terlihat warnanya berubah. Nah, kita save, kita refresh. Nah, ini kan sudah tidak jalan juga. Ini karena memang seperti itu. Ini kita komentari saja. Nah, seperti itu tuh contoh komentar. Saya kira mudah ya. Mudah sekali. Kita lanjut untuk variabel. Nah, untuk variabel kemarin kita kenal di JavaScript ya, kita kenal var,
kita kena LED ya, atau misalnya var A, LED atau langsung saja A seperti ini. Nah, untuk penulisan variabel di PHP ya, kita gunakannya dolar seperti itu. Nah, jadi istilahnya ya dolar, satu saja ya, dolar A seperti itu. Nah, kalau kemarin kita ingat ketika sudah deklarasi di sini var A di JavaScript ya, kita misalnya mau konsol log tinggal A saja ya, tidak usah ikut bawa var-nya. Nah, kalau menggunakan PHP di sini kita harus terus gunakan dolarnya. Terlihat ketika kita coba kasih value dolar sama dengan 5, ketika kita echo, ya ini kita ikutkan juga dolarnya seperti itu. Jadi ini merupakan pertanda bahwa value adalah variabel seperti itu. Ini bisa kita coba saja, masih simpel ya, kita coba saja di sini. Nah, ini kita bisa langsung saja ya, value. Nah, ketika ini kita coba, kita refresh. Ini titik koma jangan lupa. Nah, biasanya sering lupa. Kalau terbiasa bahasa JavaScript terus berubah mesti lupa. Nah, cuman jangan takut, yang penting biasanya terlihat sih bedanya. Itu terlihat ya, sudah menghasilkan hasil yang betul. Kita lanjut lagi untuk konstanta seperti itu. Kita lanjut ke konstanta. Nah, pada konstanta caranya adalah berbeda ya. Kalau kemarin kita dengan const, misalnya const A seperti ini sama dengan 5. Nah, kalau PHP kita beda, yaitu kita menggunakan fungsi define kurung buka, nama konstantanya, kurung tutup, petik tutup, koma, value-nya seperti itu, kemudian ditutup. Dan rekomendasinya untuk nama konstanta ini merupakan huruf besar seperti itu ya. Standarisasi sebenarnya mau dibuat huruf kecil juga bisa, cuman standarisasi adalah ketika konstanta besar, jadi atau kapital maksudnya. Jadi misalnya ada developer lain lalu melihat seperti ini, misal P, tahu bahwa V ini adalah konstanta yang sudah didefinisikan seperti itu. Nah, ini contohnya ya, kita define V 3,14, kemudian kita echo V. Nah, kalau konstanta kita tidak usah kasih dolar ya. Nah, kita coba saja langsung. Nah, ini kita coba langsung ya. Kita define ya, define kita V 3,14 gitu misal, atau misalnya bisa nilai lain yang teman-teman biasa seperti itu. Kita bisa kita tambah ini ya, kita coba titik koma jangan lupa. Nah, kita jalankan lagi. Nah, ini ya, muncul sudah 3,14. Nah, saya kira itu ya. Kita lanjut saja. Nah, operator pada PHP sebagian besar mirip ya, operator pada PHP sama JavaScript, dua-duanya milik operator. Nah, ini ada membuat objek baru, new ya. Ini saya kira nanti saja, ini untuk di OOP seperti itu. Ini masih sama ya, masih eksponensial, kemudian increment, decrement ya. Kemudian casting atau merubah tipe data ya. Kalau kemarin kita ingat di JavaScript, merubah tipe data adalah parse int seperti itu ya. Nah, kalau di PHP kita gunakannya seperti ini. Jadi misal kita punya variabel A seperti ini, misal kalau di JavaScript lalu kita parse int A seperti ini ya kalau kemarin. Nah, kalau di PHP tidak, kalau kita gunakan dolar, misal dolar A sama dengan 5 seperti ini. Nah, untuk kita ubah casting, kita lakukan adalah int kurung tutup dolar A seperti ini. Nah, dengan ini nanti tipe datanya berubah, tadinya 5 ini jadi 5 numeris seperti 5 integer seperti itu. Kemudian instant of itu untuk mengecek ya tipe datanya apa seperti itu. Kemudian ini 0, kemudian perkalian, pembagian, modulus saya kira masih sama ya, masih sama seperti itu. Kemudian ini ada equal, ini equal, masih sama, masih sama, identik, kasusnya masih sama ya dengan yang kemarin. Tidak identik juga masih sama, mungkin ini yang berbeda ya. Kalau ini adalah operasi di mana membandingkan A dan B di sini. Jadi, nah, ketika A-nya sama akan menghasilkan 0 nilainya, tidurnya 0. Kemudian ketika
kiri lebih kecil daripada kanan, maka akan membalikan min 1. Nah, ya, A lebih kecil dari B, maka min 1. Dan ketika A lebih besar dari B, maka akan mengembalikan 1. Nah, cuman ini saya kira yang ini tidak terlalu sering digunakan ya. Yang sering digunakan ya biasanya ya lebih dari, kurang dari, sama dengan. Cuman mungkin ada kondisi di mana kita memerlukan ini. Kita lanjut, ini ada logika AND, ada logika OR, kemudian ini ada null counseling, coalescing. Nah, ini gimana? Ini kita akan mengecek apakah misal apakah suatu variabel nilainya 0 seperti itu. Misal saya punya di sini $A sama dengan 0. Nah, kemudian kita coba $A tanda tanya. Nah, isinya 0 kita tulis. Nah, ketika ini dijalankan, yang terjadi adalah akan dicek apakah A ini 0. Kalau iya, maka yang jalan adalah ininya, yang setelahnya tanda tanya ini. Misalnya implementasinya, mungkin saya implementasikan saja biar nggak bingung. Nah, kita discard. Nah, kita coba ini ya, non-canceling, soalnya ini cukup sering dipakai nanti. Misalnya kita punya $A sama dengan 0. Nah, sorry, 0 ya, titik koma, coba. Nah, ini misal kita mau echo $A, atau kita mau print misal kosong, seperti itu ya. Nah, karena ini 0, maka yang jalan adalah yang kosong. Kita coba saja. Nah, kosong ya. Sedangkan kalau ini misal kita kasih nilainya 10 seperti itu, yang jalan adalah 10. Itu contohnya. Jadi untuk mengatasi 0 seperti itu. Nah, kenapa sih perlu? Nah, ini kenapa perlu? Karena takutnya nanti ketika kita mau masuk ke objek ya, kalau masuk ke objek atau array gitu, kalau value-nya 0 tapi kita coba akses, nah ini nanti kan error. Tapi kalau dengan ini bisa teratasi seperti itu. Nah, itu nanti saja. Misalnya A punya objek, nanti kita masuk ke objeknya seperti itu. Yang penting kita tahu ini dulu bahwa ketika ini untuk mengecek ya, ketika A 0, maka yang di print adalah yang sisi kanannya seperti itu. Kita lanjut ya. Kemudian ini kondisi yang kemarin ya, masih ingat kan yang ternary. Jadi ketika A tanda tanya B.2 C seperti ini ya. Nah, ketika kondisi A ya, ketika benar maka yang jalan adalah B, ketika salah yang jalan adalah C, seperti itu. Saya kira masih ingat. Kemudian ada assignment, terus kemudian assignment with operation ya, yang ini yang teman-teman saya kira harus masih ingat ya. Misal A plus sama dengan A, berarti A sama dengan A plus A, seperti ini contohnya. Nah, ada N ya, N berarti bisa ini, bisa N atau pakai XOR, cuman biasanya orang akan pakai yang ini sih, lebih familiar seperti itu. Nah, kita lanjut saja ya, teman-teman nanti bisa dicoba-coba sendiri saja. Nah, ini kita masuk ke kondisi. Nah, untuk kondisi ini sama dengan JavaScript ya, ada dengan if ini, if. Nah, ini kalau kita kondisinya true, masih sama. Ada if else seperti ini, if else masih sama ya. Kemudian ada if else, kemudian dilanjutkan dengan if. Ini juga di JavaScript bisa, masih sama. Jadi ketika kondisi A benar akan jalankan ini, cuman ketika A salah maka akan turun ke bawah dan mengecek kondisi B seperti ini. Kalau ketika B maka dijalankan, tapi ketika B masih salah lagi akan jalankan yang bawah. Nah, seperti itu. Maupun ada juga versi yang lebih pendeknya, yang lebih sederhana dan lebih best practice yang biasa digunakan adalah menggunakan switch seperti itu. Jadi misalnya ada suatu ekspresi A, nah seperti itu. Nah, ini A nilainya berapa, ketika 10 yang jalan adalah ini, ketika case 20 yang jalan adalah apa, case 30 yang jalan apa. Kemudian ketika tidak ada yang berjalan semua maka akan ke default, seperti itu. Ini contoh yang lebih sederhana menggunakan switch seperti itu. Jadi yang penting kita tahu cabangan, ada if, ada switch seperti itu. Saya kira masih sama, kita lanjut saja. Nah, ini contohnya ya, ketika 5 kemudian ya lebih dari 5 akan echo true. Ini masih sama ya, masih mudah.
Ketika ini ya, ketika 4 ininya lebih dari 5 berarti salah, maka akan echo false. Saya kira masih mudah sekali seperti itu. Nah ini ketika contoh percabangan yang tadi ya, ketika ini 5 ya, dicek 5 sama dengan 0, tidak, ke bawahnya sama dengan 1 tidak, ke bawahnya sama dengan 2 tidak, ke bawahnya lagi, hingga di sini true, maka akan print 1, kemudian keluar dari looping seperti itu, akan print 1. Atau juga variasinya ya menggunakan switch ya, tinggal ini misalnya 6 ya, ya 6, dari 6 ya, dari 6 nya dicek apakah 0 sama 6 sama dengan 0 tidak, ke bawah, dicek ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah ketika sudah sama dengan 6, maka echo break dan keluar dari loop, sama saja seperti itu. Ini yang contoh dari percabangan. Lanjut saja karena masih sama. Nah, ini ada bentuk perulangan pada PHP ya. Kalau JavaScript kemarin kita ingat ada for in ya, kemudian ada for off seperti itu ya. Nah tapi di sini PHP kita tidak mengenal dua ini, kita nanti ada tambahan yaitu di for each. Namun untuk while dan for ini saya kira masih sama dengan yang kita kenal di JavaScript. Contohnya ya ketika while ya ketika ini ada kondisi akan terus berjalan ketika true ya. Contohnya ketika A sama dengan 0. Nah ya ketika ini A kurang dari 10, kemudian akan nah ini di PHP kita juga bisa menyisipkan tag HTML ya. Contohnya di sini ketika echo button button seperti ini. Nah ini ketika kita increment berarti ini akan looping sebanyak ini ya 10 kali sebetulnya. 11 kali, maaf, 11 kali ya, karena ini ada sama dengan ini akan looping selama 11 kali. Kita akan print button seperti itu. Nah ini contohnya hasilnya ya, akan print button sebanyak 11 seperti itu. Saya kira mudah ya, jadi kita bisa sisipkan di dalam PHP itu tag HTML seperti itu. Nah nanti di for juga sama, for ada start, ada kondisi, ada incrementnya seperti itu, atau decrement ya, tergantung programnya seperti itu. Nah ini sama saja ya, ini sama seperti yang sudah kita kenal ya, for kurung buka, atau ada variasi lain yaitu dengan for ininya dalamnya sama start, kondisi, increment, tapi ininya adalah ini apa namanya titik 2, kemudian endingnya adalah dengan cara end for seperti itu. Ini mirip bahasa Pascal ya, mirip bahasa Pascal, cuman sama saja, kedua ini akan menghasilkan output yang sama yaitu looping seperti itu. Jadi tapi biasanya sih mungkin familiar adalah teman-teman yang ini yang biasa digunakan. Ini bisa cuman cukup jarang seperti itu, kecuali di framework tertentu standarnya menggunakan yang ini seperti itu. Tapi kita yang akan ke situ dulu, yang penting kita tahu bahwa ada dua gitu. Nah kita lanjut, sini ya sama saja ini akan print sebanyak 10 kali ya, kalau ini karena 0 ini kurang dari tidak pakai sama dengan seperti itu. Nah kita lanjut. Nah ini yang lanjutnya adalah for each. Kalau mungkin yang masuk ya, kita akan coba demokan juga. Nah kalau kemarin kita masih ingat ya di JavaScript. Nah kita masih ingat di JavaScript kemarin di mana ada for in ya, for in. Nah, teman-teman masih ingat nggak ketika for in kemarin adalah sebenarnya for misal index in array seperti ini ya. Nah kemarin kan seperti itu. Nah index ini akan indeksnya kan. Nah sedangkan kalau for of, nah ini kalau kemarin ya for elemennya in array. Nah ini adalah elemennya seperti itu. Jadi misal ketika arraynya kita punya 0 misalnya, atau jangan 10, 20, 30 seperti itu ya. Yang di indeks ini ya adalah nanti 0, 1, 2 seperti itu. Kalau elemen ini ya nanti ya 10, 20, 30. Masih ingat ya teman-teman? Oh ini bukan ininya, sorry, off. Nah di for each, ini juga sama, di PHP juga sama, bedanya dibalik saja ininya. Kalau PHP adalah caranya adalah dengan ini mirip seperti for of, mirip for of. Nah ini dengan cara yaitu for each ya. Nah yang di depan adalah array-nya dulu,
Ya kalau yang kemarin ininya yang satuannya ya, arraynya yang di belakang. Kalau ini arraynya dulu, for each array as. Nah ini nanti elemennya, karena ini elemen, as elemen. Nah ini nanti di dalamnya baru yang mau dijalankan menurut variabel current-nya. Atau bisa juga dengan cara titik 2 and for each, ini juga bisa seperti itu. Nah kita lanjut. Nah contohnya ini ya, kita punya apel, jeruk, mangga. Nah ini ketika kita coba for each A-nya ini array, as current ya, current ini berarti of ini elemennya. Ketika kita echo, nah ini kita spasi dengan PR ya, kita enter namanya. Baik, ini yang printnya adalah pertama apple, kemudian jeruk, kemudian mangga, seperti itu. Mudah ya, ini sama seperti for of. Nah cuman pertanyaannya, lalu bagaimana kalau kita ingin mengakses indeksnya seperti itu? Nah itu bisa dengan cara seperti ini, dengan cara kita jabarkan lagi. Kalau tadi hanya dollar current ya, current, nah seperti itu. Nah kalau ini kita jabarkan lagi, jadi kita bisa tanya array s. Nah currentnya kita jabarkan jadi key panah ya, panah value, seperti itu. Key ini nanti untuk indeksnya, value ini untuk nilainya, seperti itu, nilai atau elemen. Nah jadi ini juga ada variasi dengan titik 2 atau for and for each ya. Nah ini contohnya, jadi kalau kita punya apel, jeruk, mangga, nah kemudian kita for each ya dengan key dan value. Nah ini kita print saja dua-duanya, nah, maka ini akan tampil. Ketika indeksnya 0 maka tampil apel ya, ketika indeksnya 1 tampil jeruk. Ini berdasarkan key dan value-nya dan seterusnya, seperti itu. Ini mengikuti berapa jumlah arraynya. Nah, kemarin kita sudah bahas ya. Nah itu jadi kalau misalnya ingin mengakses array, teman-teman gunakanlah ini karena lebih termasuk lebih mudah juga kan, dan lebih aman, seperti itu. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan kemudian masuk ke function ya. Function kemarin juga kita sudah bahas. Ini persis sama seperti yang JavaScript. Jadi ada function, nama fungsinya, kemudian parameternya apa. Nah, ini kemudian kita bisa returnkan atau kita tidak returnkan sama sekali, seperti itu. Nah ini contohnya ya, masih sama ketika jumlahan. Nah, ini parameternya kita menggunakannya jadinya dolar ya, jangan lupa dolar A, dolar B, seperti itu. Kalau kemarin kan hanya penjumlahan A, B, seperti ini kan. Kalau ini enggak, ini dolar A, dolar B, seperti itu. Nah, kita returnkan, ini dijumlahkan ya. Nah, ketika kita jalankan ya, ini akan kembalikan seperti ini. Atau di sini ada juga fitur di PHP ini, kita beri nilai default seperti itu. Jadi misal kita ingin defaultnya ketika kosong, B ini adalah berisi 10, seperti itu. Ini bisa, itu ketika kita akan penjumlahan, yaitu pertama ini ya, parameter 1, kemudian parameter 2-nya B, kita kasih nilai defaultnya 10, kemudian kita jumlahkan A dan B. Nah ini contohnya ketika kita mau melakukan penjumlahan 15 gitu, ini berarti A-nya 15, B-nya kita hanya koma saja di sini. Jadi, nah ini B-nya hanya koma saja ya. Nah ini B-nya hanya koma saja, ini berarti 0 kan, nggak ada nilainya. Nah ini maka B akan bernilai 10, seperti itu. Jadi 15 tambah 10 sama saja 25 juga, seperti itu. Itu contohnya. Jadi untuk fungsi kita bisa mengenal ada nilai default. Untuk JavaScript juga ada juga nilai default, nanti teman-teman juga bisa coba cari ya, seperti itu. Kita lanjut saja. Nah kita masuk ke variabel scope atau lingkup variabelnya, seperti itu. Jadi ketika kita sudah masuk ke fungsi ya, kita sudah masuk ke fungsi ini, misalnya kita deklarasikan suatu variabel yang coba kita definisikan ya dalam fungsi itu, ini tidak bisa diakses di luar fungsi, dan sebaliknya variabel yang di luar fungsi itu tidak dapat dipanggil di dalam fungsi. Misalnya kita punya A di sini 3, kemudian kita panggil ya, misalnya foo, kemudian ini mau kita tambahkan 2 ke A, kemudian kita panggil jalankan ini, dan kita panggil A-nya, berarti harapannya kita kan 5 ya. Nah, harapannya kita 5, ternyata kalau kita lihat programnya error seperti itu. Dan ketika di echo A, hasilnya adalah 3, dimana 3 ini dapat dari yang globe ininya, yang A di paling atas, di luar fungsi, seperti itu. Di dalam fungsi error. Kenapa? Karena ini kan kalau kita jabarkan ya, dolar A sama dengan dolar A plus 2, seperti ini ya. Nah ini error
karena dolar A ini tidak diketahui apa seperti itu, karena kita tidak kasih di sini. Ini A dolar A pada fungsi berbeda dengan dolar A di luar fungsi. Ini coba bisa kita contoh saja sih. Kita masukkan saja ya, misal dolar A sama dengan 3 ya 3 sama ini enggak fungsi. Nah ini cukup misalnya tadi fu ya, fu kita dolar A plus sama dengan dolar A di koma, kemudian kita fu dulu, kita panggil, kemudian kita echo. Nah, kalau harapannya adalah kita dapat 5 ya. Ketika kita coba, ini akan error ya, akan error seperti itu. Oh ini karena 2 ya, bukan dolar 2, tapi sama saja, ini akan sama. Nah itu contohnya ketika kita coba ya, misal kalau ini kan sama dengan setara seperti ini ya, dolar A tambah 2. Nah ini kan belum definisi, ini coba kita definisikan dulu, misal dolar A nilainya 10 seperti ini. Nah ini kalau kita jalankan tidak akan error ya, kita kurang titik koma, sorry. Nah ini, nah 3 ya itu memanggil dari ini 3 yang di sini, bukan kita tambahkan dulu, berarti kan harusnya tertimpa ya 3, kemudian ini tertimpa, ini jadi 10 tambah 2 artinya 12 seperti itu, nggak seperti itu. Nah ini contoh dari variabel scope, jadi lingkupnya berbeda seperti itu. Nah dari perbedaan ruang lingkup itu kita akan mengenal 3 jenis variabel seperti itu, yaitu ada lokal, ada global, ada yang statis seperti itu. Nah kita masuk ya. Kalau lokal ini yang diakses di lingkup tertentu, dalam hari ini fungsi. Contohnya di sini misalnya kita sama-sama A, ini sama-sama dengan A, ini kita print A, kemudian ini kita print juga global. Nah ini ya, nah ini akan menampilkan hasil yang berbeda karena A di sini akan dapat dari sini dan di ini akan dapat dari sini seperti itu. Nah itu contoh lingkupnya berbeda ya. Nah kalau ingin kita satukan, kita samakan seperti itu, jadi maksudnya ya kita ambil dolar A yang dari sini, dari luar fungsi ke dalam fungsi seperti itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tambahkan saja ini. Nah, ini variabel global ini, variabel bisa diakses di mana saja dalam satu file PHP ya. Namun agar dapat diakses dari fungsi, kita tambahkan keyword global saat itu. Nah, kita tinggal tambahkan saja global dolar A gitu. Maka ini akan langsung merujuk bahwa A ini adalah mengikuti yang di atas ini seperti itu. Sehingga kalau kita jalankan ini sudah seperti yang kita harapkan seperti itu. Ketika jalankan berarti A sama dengan 3 seperti itu, nilainya sudah sama dengan 3, kemudian masuk ke foo. Di dalam foo ini A sama dengan dolar A sama dengan dolar A plus 2, A nya 3 tambah 2 5 disimpan di A lagi, kemudian ketika kita print dari sini akan turun ke bawah. Ini ketika kita print ini sudah berubah jadi 5. Nah karena diubah ini maka ketika dipanggil dua-duanya akan 5. Ini yang harapannya kita ya. Jadi itu jadi contoh mengatasi perbedaan scope seperti itu. Nah ini ada satu lagi variabel statis ya. Kalau variabel statis ini gabungan dari seperti global dan lokal ya, seperti kombinasi seperti, tapi berbeda. Jadi kalau lokal ini menyimpan value setiap pemanggilan fungsi dan hanya satu kali ketika fungsi dijalankan. Contohnya kita punya fungsi counter di sini. Ini kita punya static counter count sama dengan 0 seperti itu. Kemudian kita count plus plus. Nah ini countnya akan bertambah terus ya. Contohnya di sini kita akan panggil counter di dalam looping. Ini sebanyak 5 kali ya. 5 kali. Nah, misalnya pada I pertama, pada I sama dengan 1, berarti ini counter pertama kan, akan memanggil ini, akan mendefinisikan count bahwa variabel count adalah 0 seperti itu. Kemudian masuk ke bawah, countnya akan ditambah, berarti count sama dengan 0 ya, 0 dulu, karena ini plus-plusnya di belakang. Nah, kalau plus-plusnya di depan ini akan langsung 1 seperti itu. Ini plus-plusnya di belakang maka 0. Nah, ketika
I-nya bertambah ya, I sama dengan 2. Nah, ketika I sama dengan 2 akan manggil counter lagi, ke atas lagi lah. Fungsi ini, fungsi pendefinisian variabel count, variabel status tidak akan dipanggil dan seperti tidak akan dijalankan seperti itu. Jadi akan langsung ke bawah di mana count-nya plus plus. Nah ini count ini mengambil yang tadi sudah dipanggil di awal. Jadi sekarang tadi sudah 1 di plus plus jadi menjadi tadi 0 ya, tadi 0 kemudian dipanggil jadi 1. Nah itu dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk pemanggilan ketiga, misal panggilan ketiga ya sama. Jadi count plus plus tadinya 1 ditambah ya di 2 seperti itu. Dan seterusnya seperti itu. Itu contohnya kalau statis seperti itu. Jadi kalau statis itu uh, tetap di lokal untuk count-nya. Counter tidak akan variabel count ini tidak bisa dipanggil di sini seperti itu di luar ininya ya di luar fungsinya tidak akan bisa dipanggil tapi nilainya akan tetap tersimpan. Nah, kita coba saja ya, kita coba demokan saja. Kita coba saja ini ya, ini kalau plus plus count. Nah, ini contoh kalau kita jelaskan ya. Nah, ini kalau plus plus count ya, kalau count plus plus di print dulu baru ditambahkan belakangan seperti itu. Bedanya itu. Nah ini lanjut. Ini sudah seperti ini. Nah ini ketika kita mau coba echo count ya, ini tidak akan bisa ketika kita coba. Nah ini akan error ya, karena memang ini tidak ada di global, adanya di lokal saja, namun ada di statis. Nah seperti itu ya. Kalau kita tidak kasih statis, kita jalankan, nah ini akan satu terus ya karena count-nya akan 0, akan setiap looping akan diubah menjadi 0. Nah itu contoh count-nya seperti itu. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Nah, untuk ini adalah array. Untuk array ini PHP ada 2 ya. Kalau kemarin JavaScript kita ada 3 ya, 2 atau sebenarnya 3 ya, kita sebutnya 3 ada. Kalau kemarin CS ya, kalau kemarin CS ada 3 ya, array index, array asosiatif, ada objek seperti itu. Gimana asosiatif ini gabungan index dan objek seperti itu kan. Nah, kalau kemarin itu CS, kalau array di PHP sama, hanya ada indexed array dan asosiatif array. Cuman objek yang seperti di JavaScript ini nggak ada seperti itu. Jadi menggunakannya nanti kalau kita ingin misal menyimpan data, kita punya data NIM, nama, nah seperti ini, lalu ID seperti itu ya, jangan ID, NIM, nama, next misal. Ini misal punya data Mazo ya kita simpannya itu di asosiatif array seperti itu. Nah, nggak karena nggak memiliki objek seperti itu ya. Nah untuk jenisnya masih sama ya. Kalau indexed array ini kuncinya integer ya. Kalau asosiatif array kuncinya itu stringnya. Jadi kalau asosiatif array ya stringnya, nimnya, namanya nih ya, seperti itu. Ini contoh pembuatannya ya. Nah, ini kalau indexed array ini index. Nah, ini asosiatif. Ini kalau indexed array kita bisa menggunakan kurung kotak saja seperti kurung array biasa ya. Ini nanti 0, ID 0, ID 1, index 2 seperti ini ya, masih sama. Atau kita gunakan fungsi. Ini sama juga, kita menjadi 0, 1, 2 seperti itu. Nah, itu contoh yang ini, yang indeks array ya, saya kira masih mudah. Nah, contoh yang asosiatif array. Nah, kalau asosiatif array di PHP ini penghubungnya adalah ini ya, ini apa, panah seperti itu. Nah kalau objek atau ya yang objek kemarin kan ini ya titik 2 ya kita gunakannya ya. Nah kalau ini enggak, kalau ini kita gunakannya panah seperti itu. Jadi contohnya ini array, ini bisa array, bisa ini sama saja. Ini key-nya, kemudian ini value-nya, value. Jadi kunci cascade akan menghasilkan nanti outputnya ini. Seperti itu. Saya kira ini masih mudah sih. Ada contohnya nggak? Nggak ada contohnya ini. Saya kira masih mudah sih. Jadi saya kira teman-teman atau bisa coba saja langsung. Misal ini ya.
yang ini saja karena saya kira untuk yang itu mudah ya. Ini bisa seperti ini, atau kalau rapih kita bisa pisahkan seperti ini ya. Ini biar rapih gitu. Nah, kalau ini biar rapih kita bisa saja kalau mau akses ya tinggal price. Nah, ini gas. Nah, kita coba titik komanya. Ya. Oh, ini. Kalau ini nggak bisa, kita lepaskan saja ini. Karena dua kali ada titik ya. Nah, ini panggil seperti itu. Itu ya contohnya untuk mengakses key-nya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi ini kita masuk ke OOP ya. Nah, di PHP ini bisa OOP seperti itu. Kenapa kita belajar OOP? Karena nanti ketika kita implementasi di dunia kerjanya nanti pasti menggunakannya itu OOP seperti itu. Kita akan jarang menggunakan yang terstruktur seperti itu. Jadi kalau OOP ya dimana paradigma ya, dimana mendeskripsikan segala sesuatunya sebagai objek seperti itu. Saya kira masih ingat ya PPO seperti itu ya, di materi PPO dulu. Dimana class itu yang merupakan blueprint yang mendeskripsikan objek seperti itu. Kemudian objek itu ya merupakan turunan atau representasi nyata dari kelasnya seperti itu. Kemudian hubungan objek dengan kelas itu ya seperti value dan tipe data seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya umur itu biasanya kan kita integer seperti itu ya. Ini juga sama, jadi misal kita punya misal kelas person, nah misal implementasinya apa, misal person namanya mahasiswa seperti itu ya, itu contohnya saja seperti itu. Nah, ini yang ada di dalam objek itu. Kalau data yang terkait dengan objek itu kita sebutnya properti atau atribut. Kalau fungsi yang berkaitan dengan objek kita sebutnya method atau behavior. Saya kira ini masih sama ya. Kemudian ada beberapa prinsip dari OOP ya, ini beberapanya contohnya ya. Untuk enkapsulasi, di mana suatu kelas menyediakan metode untuk mengakses ya objek, mengakses menyediakan metode tertentu untuk objek ya, baik mengakses datanya atau mengakses suatu flow aplikasi ya, sehingga objek luar tidak perlu tahu bagaimana mengakses data struktur dari objek. Jadi misal kita punya objek handphone seperti itu. Kita punya objek handphone, sorry. Nah, ini kita cukup misal kita bisa nyalakan seperti itu. Kita punya fungsi atau metode nyalakan seperti ini. Nah, ketika suatu objek luar akan mau menyalakan suatu handphone, ini cukup memanggil fungsi nyalakan saja, tidak. Nah, padahal di dalam fungsi nyalakan di dalam handphone ini ada misal hubungkan daya listrik, kemudian nyalakan layar, kemudian misal konfigurasi awal kayak gitunya, ada beberapa step lah istilahnya. Cuman tidak perlu tahu objek luarnya, kita cukup punya handphone, inisiasi objek handphone, dan kita perintahkan nyalakan menggunakan suatu metode tertentu, itu contoh enkapsulasi. Jadi objek luar tidak perlu tahu secara langsung bagaimana mengakses yang ada di dalam objek si handphone ini seperti itu. Nah, ini contohnya adalah ya, kemudian ada inheritance juga, yaitu proses pembuatan kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada. Jadi contohnya atau ini ya, parent child seperti itu ya, penurunan hak waris seperti itu. Atau kalau istilahnya buat kelas baru berdasarkan kelas yang ada, gimana kelas yang ada ini jadi parent, yang ini jadi child seperti itu. Nah, ini lanjut saja. Ini contoh buat ini ya, kelas dengan PHP ya. Contohnya ya ini kalau yang tadi sama dengan misal teman-teman menggunakan Java seperti itu ya. Saya kira mirip seperti ini. Kita kasih kelas, kemudian nama kelas, extend, nah ini parentnya seperti itu. Kemudian untuk ini data ini ada visibility, kemudian propertinya seperti itu ya, data atau properti ya, visibility nanti akan kita coba cek. Kemudian di sini
ada juga fungsi ya, fungsi atau metode seperti itu. Sama. Jadi ini di dalam kelas ada data, ada metode seperti itu kan. Nah, visibility ini ya yang kita ingat ya, masih ada public, private, protected. Ini public bisa diakses semuanya, kalau private hanya di kelas yang dalamnya saja seperti itu. Kalau protected ini kelas yang sama dan keturunannya seperti itu. Saya kira masih ingat ya. Nah, ini contohnya bisa kita langsung coba saja ya. Ini contoh implementasi objek seperti itu. Kita coba saja. Nah, jadi contohnya di sini kita membuat suatu class ya, suatu class person. Di mana person ini memiliki age, punya umur, punya credit card, punya nick seperti itu ya. Nah, nah ini kemudian ini untuk datanya ini ada public, private, protected seperti itu ya. Nah di sini kita coba buat suatu objek up berdasarkan ini si kelas ini person, berarti I-nya akan memiliki age, punya credit card dan punya nick seperti itu. Nah di sini kita bisa Vardam ini untuk mengecek ya, kalau untuk teman-teman debugging seperti debugging kode atau mengecek kodenya seperti apa sih, jadi teman-teman bisa menggunakan Vardam. Kemudian $A ini akan melihat bagaimana spesifikasi dari A. Ini kemudian untuk mengakses, nah ini karena yang bisa diakses X ya, yang publik. Untuk mengakses ininya, kalau di Java saya kira menggunakan titik ya. Nah kalau di PHP menggunakannya panah, cuman panahnya ini bukan sama dengan, tapi hanya strip saja ya, strip atau minus ini. X 10 kita kasih nilai 10, kemudian kita echo. Kita coba saja. Kita refresh. Nah ini untuk yang ini saya di ini dulu ini kalau biar nggak nah ini untuk yang ini ya, Vardamnya ini yang di atas. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa A ini adalah objek dari suatu person, age-nya nilainya 0, credit card ini nilainya 0, nick ini juga nilainya 0 seperti itu. Ini ya, lihat. Kemudian kalau kita masukkan kemudian kita ubah, ini jadi 10 seperti itu. Itu ya. Kemudian ya kalau kita jam lagi, ini akan berubah ya, ini jadi 10. Jadi ini untuk kalau mau teman-teman ngecek kodenya sudah benar atau belum, bisa menggunakan Vardam seperti itu. Nah, saya kira itu ya. Jadi mudah seperti itu. Jadi ini untuk cara membuat suatu objek ya. Nah ini nanti ini mungkin masih sederhana, cuma nanti implementasinya lebih banyak lagi nanti kalau sudah masuk ke framework seperti itu. Ini hanya permulaan saja seperti itu. Nah, ini ya, itu tadi. Nah ini contoh metode ya. Metode saya kira nih kalau teman-teman di OOP masih ingat ya, bisa setter getter ini ya, setter getter seperti itu ya, masih ingat. Jadi nanti tinggal menggunakannya set x dan get x-nya aja seperti itu. Nah ini bisa saja kita coba saja. Oh ya, mungkin sekaligus coba untuk ini ya, mengakses misal ini ya, private atau protected seperti itu. Nah ini nggak usah karena sudah kelihatan ya tadi ya. Ini misal ini ya, kita punya credit card, nick, kemudian kita set age-nya. Ini get set age-nya berapa, kemudian ini kita set age-nya berapa. Nah, kita kalau coba jalankan, nah ini sama seperti itu. Nah, ini misal kita coba kalau mau panggil ini ya, credit card misal, ya mungkin ini kita komentari dulu. Nah, ini misal kita credit card seperti itu. Nah ini sama dengan misal 10 ya, kita ganti, kemudian kita coba echo. Nah jadi katakan nilai 10, kemudian kita akan print seperti itu. Nah kalau kita jalankan, ini akan error ya, karena tidak bisa mengakses private seperti itu. Nah, begitu juga dengan nick ya. Begitu juga dengan nick ya, aksesnya di protect. Sehingga kalau kita mau melakukan perubahan pada private atau protected ya itu kita harus lakukannya ya dengan ini, misalnya get nick seperti
seperti itu. Nah ini kita sorry nih set nick 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 ya ini nick. Nah, jadi kalau kita mau ubah ini kita pakainya adalah set seperti apa nick seperti ini ya 10. Nah ini kita get nick. Nah seperti ini refresh. Nah ini sudah dapat seperti itu. Nah ini termasuk enkapsulasi juga ya, jadi kita tidak perlu tahu misalnya di dalam set nick ada suatu konfigurasi ribet, misal nick harus ditambahkan 10.000 seperti itu, dibagi 500 atau bagaimana untuk set nick seperti itu. Nah cuman kita tidak perlu memikirkan itu, kita tinggal langsung saja panggil set nick dan kita panggil. Nah jadi di program luar ini nggak perlu tahu apa yang ada di dalam ini, yang penting kita tahu tujuannya bahwa outputnya adalah nick, outputnya ini menyimpan nick, dan kalau kita panggil yang menggunakan get nick seperti itu. Itu ya contohnya, saya kira mudah seperti itu. Kita lanjut saja, masih ingat harusnya di PPO ya. Ini ada kita mengenal ada yang namanya static class dan static method seperti itu. Jadi kalau static ini kita tidak usah kita tidak usah deklarasikan untuk ininya ya, kita tidak usah deklarasikan objeknya, kita bisa langsung pakai di blueprintnya atau di kelasnya. Contohnya ini kita punya kelas get static sound-nya adalah meong seperti itu. Ini kita bisa get sound ya, get sound itu kita panggil datanya itu dengan cara ini ya, self. Ini self di dua sound seperti itu untuk memanggil ini, karena ini merupakan variabel statis. Ini untuk cara panggilannya. Nah kalau set sound sama ini juga dengan cara set kemudian dollar sound kemudian menggunakan self 3.2 sound, sehingga ini akan merujuk ke sini. Contohnya di sini kita panggil get sound akan mengucapkan meong, kemudian kita set aum, maka ketika get sound lagi akan mengucapkan aum seperti itu. Nah, ini kita coba ya. Oh, ini ada biasa. Nah, ini seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita jalankan. Nah, ini meong dan aum seperti itu. Itu ya, saya kira masih mudah seperti itu. Nah, ini nggak usah di-set ini karena nggak mengembalikan apa-apa ya, ini cuma mengembalikan PR saja. Itu saya kira mudah, kita lanjut saja. Oh ya, ini untuk menggabungkan string menggunakan titik ya. Kalau kemarin di JavaScript kita gunakannya plus, jadi misal 10 plus 20 ini ya. Kalau kemarin ini menghasilkannya ya misalnya 10, 10, 20. Kalau di PHP kita harus menggunakannya 10 titik 20 seperti ini. Nah ini baru menghasilkan 10-20 seperti itu. Nah itu saja ya contohnya. Ini kita lanjut saja. Yang penting teman-teman tahu kalau static ini ya kita tidak usah bikin objeknya lagi, kita bisa langsung saja ini di-cut ya di kelasnya langsung. Kita lanjut. Ini konstanta ya. Untuk di konstanta tadi kita sudah tahu menggunakan define seperti itu. Tapi kalau untuk pada di OP kita ada const, nah, seperti itu sama menggunakannya. Jadi ini kita bisa panggil saja ya, const sama saja. Ini self sound ya akan manggil dari sini. Meong seperti itu, ketika kita inisialisasi cat kemudian kita ambil, ini akan meong seperti itu. Nah karena ini bukan statis ya, kita nggak bisa panggil langsung dari catnya. Kita lanjut aja konstruktor ya. Konstruktor merupakan komponen penting di OOP. Nah kalau konstruktor itu adalah fungsi yang pertama kali jalan. Fungsi yang pertama kali jalan ketika deklarasi seperti itu. Jadi ketika dideklarasi langsung jalan nih. Nah contohnya ini kalau kita mau inisialisasi, contohnya kita mau inisialisasi edge credit card nick, biasanya menggunakan ini. Jadi ketika konstruk edge credit card nick seperti itu ya. Ini akan menggunakan 3 parameter ketika ingin membuat suatu objek person. Ini akan dimasukkan secara berurutan.
Nah, contohnya jadi kalau kita ingin buat suatu objek ini, contoh person, nah ini kita ada 3. Nah, ini untuk ini untuk Richard, ini untuk seperti itu. Saya kira mudah ya. Kita salah satu metode printnya juga printf selain Vardam sama saja. Teman-teman nanti bisa coba sendiri. Kalau inheritance ini ya pewarisan ya, pewarisan. Nah, ini contohnya ketika kita punya kelas person, namanya name, address, age, seperti itu. Kemudian suatu ada punya kelas employee ya, yang mengextend person, contohnya di position salary, otomatis si employee ini juga punya name, address, dan age seperti itu. Sederhananya seperti itu. Ini kalau kita Vardam, ini akan punya name, address, age, position, dan salary. Seperti itu. Ini bisa teman-teman coba saja. Ini ada yang lain, yaitu ada abstract method, thread, ada interface, ada dan pin yang lain-lain. Ini kita teman-teman bisa explore sendiri seperti itu. Nah, kemudian ini akan kita masuk ya, kita coba implement kita bikin CRUD ya, dengan simpanan datanya array seperti itu. Yang nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas simpanan datanya database seperti itu. Cuman di sini kita bahas menggunakan simpanan data array saja seperti itu. Nah, mungkin ini untuk part 1 di sini dulu, nanti lanjut di part 2.